Shalom. Kita bersyukur di Minggu Prapaskah ketiga, meskipun cuaca hujan, tapi kita bisa berkumpul di rumah Tuhan dan kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Saudara, kita masih dalam seri pembahasan perkataan Tuhan Yesus, Ego Eimi, dalam Injil Yohanes. Dan hari ini kita akan merenungkan perkataan, Akulah gembala yang baik, I am the good shepherd. Dan saya undang setiap kita untuk buka Alkitab dalam Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 10 ayat 11 hingga 18. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seorang upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu merebut dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Aku juga mempunyai domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku. Amin. Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, I am the good shepherd atau akulah gembala yang baik, perkataan ini bukanlah suatu random statement. Dia tidak sedang menciptakan new idea, dia tidak sedang membuat ide yang baru, tapi dia itu sedang menggenapi seluruh sejarah Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu. Statement yang dia sampaikan adalah suatu klaim besar yang punya backstory panjang dari Alkitab sejak kitab Kejadian. Saudara, kalau kita buka Alkitab kita, maka kita akan menemukan bahwa peran gembala adalah salah satu peran yang sangat penting. Dalam pasal-pasal awal di kitab Kejadian, kita menemukan ada cerita tentang Kain dan Habel. Dan kita tahu bahwa Habel adalah seorang gembala kambing dan domba. Kalau kita terus melanjutkan pembacaan kita dalam Alkitab, di kitab Kejadian dan seterusnya, kita menemukan bahwa ada banyak tokoh-tokoh besar, ada banyak figur-figur penting dalam Alkitab yang juga adalah gembala. Leluhur Israel, Abraham, Ishak, Yakub, ketiga bapak patriarki kita, mereka semua dikatakan adalah gembala domba. Yusuf, anaknya Yakub, juga dikatakan seorang gembala domba. Dan berlanjut ke kitab Keluaran, kalau kita buka Alkitab kita juga menemukan bahwa Musa itu gembala. 40 tahun dalam pertengahan hidupnya, dia dikatakan adalah seorang gembala domba. Lalu kemudian di 40 tahun akhir hidupnya, ia juga gembala, tapi bukan lagi gembala domba, tapi ia gembala bagi bangsa Israel. Dia gembala umat Tuhan. Dan yang menarik, sebelum Musa mati, dia pernah berdoa pada Tuhan supaya Tuhan mengangkat seorang pemimpin, seorang leader bagi umat Israel untuk menuntun mereka supaya mereka tidak seperti domba yang tidak punya gembala. Lanjut lagi, kitab Raja-Raja, kita menemukan bahwa Tuhan itu pernah berkata pada Saul bahwa engkau adalah gembala untuk umat Israel. Jadi raja pertama ini dikatakan engkaulah gembala untuk umat Israel. Dan kita juga tahu, raja setelah Saul, Daud juga seorang gembala. Dia menggembalakan domba-domba dan juga menggembalakan Israel. Saudara, dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa para pemimpin Israel, baik itu leluhurnya mereka, baik itu rajanya mereka, baik itu imamnya mereka, baik itu nabinya mereka, seperti Musa, juga raja seperti Saul dan Daud, mereka semua, leader-leader Israel, pemimpin Israel, dikatakan sebagai gembala Israel. Tetapi ironis sekali, di sepanjang sejarah Israel, ada banyak gembala yang gagal untuk menggembalakan umat Israel. Ada banyak gembala-gembala yang hanya fokus pada dirinya sendiri dan tidak menggembalakan umat Tuhan dengan baik. Kalau kita baca kitab nabi-nabi, mereka berseru pada Tuhan, mereka mengeluhkan para gembala Israel yang jahat. Para gembala-gembala Israel itu semuanya jahat. Saya kasih contoh, Yehezkiel 34 menceritakan kebobrokan para gembala Israel.
Dikatakan seperti ini ya, celakalah gembala-gembala Israel. Kenapa celaka? Karena mereka hanya menggembalakan dirinya sendiri. Mereka tidak peduli dengan kawanan dombanya, mereka hanya peduli dirinya sendiri. Yang lemah tidak dikuatkan, yang sakit tidak diobati, yang luka tidak dibalut, yang tersesat tidak dibawa pulang, melainkan diinjak-injak. Sudah sakit, sudah luka, sudah lemah, malah diinjak-injak dengan kekerasan dan kekejaman. Domba-domba Tuhan tersesat di seluruh gunung dan bukit yang tinggi. Para gembala Israel gagal. Bukan hanya di Yehezkiel, di Yeremia juga mencatat hal yang sama. Dikatakan, sungguh celaka para gembala yang membiarkan kambing dombaku hilang dan terserak. Dan Tuhan kasih hukuman, ya, aku akan membalas ke atasmu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Tuhan mengatakan, saya akan menghukum, akan menghakimi para gembala-gembala Israel, para leader-leader Israel yang jahat. Tidak berhenti sampai sana, Sakaria juga mengatakan hal yang sama. Dikatakan bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Sebenarnya ada gembala, tapi gembalanya tidak berfungsi. Makanya mereka terserak, mereka tersiar seperti domba yang tidak punya gembala. Dan dikatakan juga ada terhadap para gembala, murkaku akan menyala-nyala. Saudara, dari 3 perkataan nabi-nabi ini kita menemukan bahwa para gembala Israel gagal untuk menggembalakan umat Tuhan. Mereka hanya pikir diri sendiri, mereka hanya menggembalakan diri sendiri. Mereka mengabaikan yang lemah, mereka tidak peduli sama yang lemah, mereka biarkan kalau dombanya tersesat. Mereka bahkan dikatakan mengeksploitasi domba demi keuntungan pribadi. Yang mereka pikir hanya perut mereka, yang mereka pikir hanya uang mereka, sehingga mereka domba-dombanya tidak mereka peduli. Sehingga para domba Israel itu terserak dan hidup seperti domba yang tidak punya gembala. Tapi di tengah kebobrokan ini yang kita melihat ada 3 kegagalan gembala Israel, Tuhan tidak tinggal diam. Setelah Tuhan mengatakan bahwa dia akan menghukum para gembala yang bobrok, Tuhan berjanji bahwa dia sendiri yang akan menjadi gembala bagi domba-dombanya. Di pasal yang sama Yehezkiel 34, Tuhan berkata seperti ini, Aku akan menggembalakan mereka. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Aku akan membiarkan mereka berbaring. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Tuhan sendiri, Yahweh sendiri akan menggembalakan umat Tuhan sebagaimana harusnya. Di tengah kebobrokan para gembala Israel, Tuhan berjanji bahwa saya yang akan jadi gembala. Hal yang sama juga dikatakan dalam Yeremia. Tuhan berkata seperti ini, Aku sendiri, Yahweh sendiri, akan mengumpulkan yang tersisa dari kambing domba-dombaku. Aku akan bawa pulang mereka kembali ke padang penggembalaan. Tuhan akan menggembalakan umatnya sendiri. Karena para pemimpin Israel gagal, maka Tuhan bilang, oke, saya yang akan menggembalakan umatku sendiri. Tuhan akan jadi gembala. Tapi yang menarik kalau kita baca juga dalam Yehezkiel dan Yeremia di pasal yang sama, setelah Tuhan berjanji bahwa dia akan jadi gembala bagi umatnya, dia mengatakan bahwa Daud akan jadi gembala. Dia akan membangkitkan Daud sebagai gembala Israel. Di pasal yang sama Tuhan berkata seperti ini, Aku akan mengangkat atas mereka seorang gembala, Daud hambaku yang akan menggembalakan mereka. Dan juga di Yeremia, Aku akan menumbuhkan bagi Daud tunas yang adil, ia yang akan memerintah sebagai raja yang bijaksana. Saudara, jadi kita melihat di sini ya, bahwa Allah sendiri dikatakan akan jadi gembala umatnya, Yahweh akan jadi gembala umatnya. Tapi dia katakan apa? Allah akan menggembalakan umatnya lewat siapa? Lewat Daud. Lewat orang seperti Daud. Artinya apa? Tuhan akan membangkitkan keturunan Daud untuk menjadi gembala Israel. Jadi tokoh gembala yang kita lihat dalam Yehezkiel dan Yeremia ini adalah gembala yang adalah Allah, Yahweh itu sendiri, tapi juga manusia. Daud. Allah berkata dia akan jadi gembala, tapi dia juga berkata bahwa dia akan mengangkat Daud jadi gembala. Ratusan tahun kemudian, di tengah kerinduan yang mendalam bangsa Israel karena pemimpinnya semua jahat, mereka menantikan gembala yang adalah Allah, yang adalah Yahweh, dan juga yang adalah keturunan Daud itu. Dan di tengah penantian panjang itu, ratusan tahun berlalu, Tuhan berkata, Akulah gembala yang baik. I am the good shepherd. Yesus datang ke dunia, dialah Allah, dan dialah manusia, dialah Yahweh, dan dialah keturunan Daud itu. Dan dia mengatakan, I am the good shepherd. Akulah gembala yang baik. Inilah jawaban atas penantian bangsa Israel akan gembala-gembala yang jahat itu. Tuhan berkata, Akulah gembala yang baik.
Dan hari ini kita akan melihat ada 3 alasan kenapa Yesus layak disebut sebagai gembala yang baik. Pertama, gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya. Saudara, ketika Tuhan berkata bahwa akulah gembala yang baik, Yesus sedang mengontraskan dirinya dengan seorang upahan. Seorang upahan itu beda dengan gembala. Seorang upahan dikatakan lari tinggalkan domba-domba ketika ada bahaya. Seorang upahan hanya pentingkan diri sendiri. Dia tidak peduli kalau domba itu akan jadi makanan serigala. Dia tidak peduli kalau domba itu hilang tercerai-berai. Dia tidak punya komitmen, dia tidak peduli dengan para domba. Kenapa? Karena bukan dia yang punya domba itu. Bukan dia pemilik domba itu. Yang mereka peduli hanya mereka dibayar, mereka kenyang. Tapi mereka tidak pernah peduli sama domba-domba itu. Mereka ketika datang serigala, mereka bukannya melindungi domba, tapi mereka lari. Mereka tidak peduli dengan keselamatan domba. Mereka hanya sibuk dengan keselamatan sendiri. Ada serigala datang, mereka lari. Dan ini jelas berbeda dengan gembala yang baik. Gembala yang baik dikatakan apa? Punya relasi dengan domba-dombanya. Gembala yang baik mengenal domba dan dombanya mengenal dia. Gembala bukan hanya kenal domba, tapi domba juga kenal gembala. Ini menyatakan ada relasi yang dekat, relasi yang intim antara gembala dan domba. Dan relasi inilah yang buat Yesus begitu peduli dengan domba-dombanya. Karena begitu dekat, domba kenal gembala, gembala kenal domba. Dan ayat 15 kasih kita gambaran, kasih kita analogi tentang relasi yang dekat itu antara Yesus dengan gembala, Yesus dengan domba. Yesus berkata, sama seperti Bapa kenal aku dan aku kenal Bapa. Saudara, relasi yang Yesus gambarkan di sini adalah relasi dengan antara Dia, Allah Anak dengan Allah Bapa. Kalau kita belajar doktrin Allah Tritunggal, kita tahu bahwa bagaimana Allah Bapa dan Allah Anak itu adalah satu. Bapa kenal anak, Bapa utus anak, Bapa mengerti anak. Tapi di sisi lain dikatakan juga anak itu mendengar Bapa, anak itu taat pada Bapa, anak itu puas, anak itu menikmati relasi dengan Bapa. Dan kesatuan itu antara Bapa dan anak begitu sempurna. Bapa betul-betul kenal anak dan anak betul-betul kenal Bapa. Dan dalam relasi Allah Tritunggal ini tidak ada kesalahpahaman, tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada perbedaan pandangan. Mereka betul-betul satu. Allah Bapa dan anak satu. Dan dalam pengertian seperti inilah, sama seperti Bapa kenal anak, Yesus berkata bahwa demikian juga gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Allah Anak mengenal dan dikenal oleh Bapa. Demikian juga kita mengenal dan kita dikenal oleh Yesus sang gembala yang baik. Ketika saya merenungkan perkataan Yesus ini ya, perkataan ini betul-betul indah. Tuhan mengatakan bahwa Dia akrab dengan kita, Dia senang kenal kita, Dia juga tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Sama seperti Allah Anak tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa, demikian juga kita tidak pernah ditinggalkan oleh Yesus. Kita dipersatukan dengan Dia sama seperti Bapa dan Anak adalah satu. Kita menikmati relasi yang nyata dengan Tuhan. Sama seperti Bapa dan Anak betul-betul intim. Kita pun juga intim sebagai domba dengan gembala kita. Saudara, ketika Yesus mengatakan bahwa gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya, sebenarnya ini bukan kalimat asing bagi umat Israel. Ratusan tahun sebelumnya, Daud yang pernah jadi gembala juga menulis Mazmur Gembala yang tadi kita nyanyikan. Dan saya yakin kita banyak yang hafal Mazmur tersebut, Mazmur 23. Daud di sana berkata, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. The Lord is my shepherd, I shall not want anything. Bahkan I shall not need anything. Kenapa Daud tidak kekurangan? Jawabannya adalah karena Tuhan adalah gembalanya. Karena gembala yang baik itu menyediakan hal yang baik, hal yang paling dibutuhkan bagi domba-dombanya. Dan kalau segala sesuatu yang kita butuhkan sudah dipenuhi oleh gembala kita yang baik, maka kita bisa seperti Daud berkata bahwa Tuhan, saya tidak butuh apa-apa selain Engkau. Saya tidak akan kekurangan apapun. Karena Engkau adalah gembalaku, Engkau pasti melengkapi apa yang saya butuhkan. Saudara, saya nggak tahu apa yang kita alami sekarang ini. Mungkin ada di antara kita yang berkata, saya butuh hal ini, tapi kenapa Tuhan tidak memberikan pada saya? Saya butuh kedamaian, saya butuh uang untuk anak-anak saya butuh kesehatan yang banyak, saya butuh relasi yang harmonis, saya butuh ini dan itu, tapi kenapa Tuhan tidak berikan pada saya? Kenapa Tuhan belum berikan pada saya? Saudara, firman Tuhan hari ini berkata bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Jika kita butuh hal yang tampaknya Tuhan belum kasih, yang tampaknya Tuhan tidak kasih, percayalah bahwa mungkin kita belum butuh atau mungkin kita tidak butuh. Jika kita adalah dombanya, ingat, kita tidak akan
kekurangan apapun. Kalau engkau dan saya adalah dombanya, maka kita tidak butuh apa lagi. Kalau ada hal yang mungkin kau berdoa tapi Tuhan belum kasih, mungkin kita tidak butuh. Atau mungkin kita belum butuh. Percayalah bahwa jalan Tuhan bukan jalan kita. Jalan gembala kita bukan jalan kita. Rancangannya bukan rancangan kita, rancangan gembala bukan rancangan kita. Pemikirannya bukan pemikiran kita. Rancangan dan jalan gembala itu lebih agung dibanding kita. Dia lebih bijaksana, dia lebih baik. Dan dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia gembala yang baik. Kita tidak akan kekurangan apa-apa. Percayalah bahwa apa yang gembala kita siapkan, apa yang gembala kita sediakan bagi kita, itu lebih baik dari apa yang kita inginkan. Sehingga kalau kita dituntun oleh Tuhan, yang adalah gembala yang baik, kita bisa bernyanyi seperti ini ya. The Lord is my shepherd, I shall not want. Saya tidak mau apa-apa, saya tidak butuh apa-apa. Saya tidak akan kekurangan, karena Tuhan adalah gembala yang baik. Daud mengatakan berikutnya bahwa gembala yang baik itu menuntun dan memberikan apa yang paling baik bagi dombanya. Dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Segala hal yang baik, padang rumput berumput hijau, air yang tenang, Tuhan akan berikan bagi kita. Tuhan menyediakan apa yang paling baik bagi kita. Daud berkata bahwa ia akan menyegarkan jiwaku. Artinya apa? Tuhan peduli dengan jiwa kita. Dia adalah gembala yang penuh belas kasih. Dia sungguh mengasihi kita, dia tidak akan membiarkan kita terpuruk. Dia bersama-sama dengan kita. Dan ketika kita terpuruk, dikatakan Tuhan akan memulihkan jiwa kita. Gembala yang baik juga menuntun kita ke jalan yang benar demi namanya. Saudara percayalah bahwa apapun yang kau sedang jalani saat ini, meskipun mungkin kelihatannya berat, sulit, letih, lesu, tapi percayalah kalau itu jalan gembala, itu tuntunan gembala, maka itu jalan yang benar. Tapi di sisi lain, jika mungkin engkau saat ini merasa bahwa engkau berjalan di jalan yang tidak benar, meskipun engkau nyaman, meskipun itu membuat engkau bahagia dan happy, tapi kalau itu bukan jalan yang benar, maka bertobatlah, stop dan berbalik, ikutlah arahan gembalamu, berjalanlah di jalan yang benar yang dituntun oleh gembalamu. Lebih lanjut lagi Daud berkata bahwa sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab gembalaku beserta dengan aku. Saudara, bahkan ketika kita berada dalam lembah kelam, kalau kita tahu gembala yang baik menuntun kita, maka kita tidak akan mungkin tersesat. Saudara, ada saat-saat dalam hidup kita di mana gembala yang baik itu mungkin menuntun kita melewati lembah kelam. Saat-saat kita melewati lembah kelam itu membuat kita takut, cemas, sedih, berduka atau malu. Mungkin kita sedang mengalaminya. Mungkin saat ini saudara dan saya sedang berada dalam lembah kekelaman. Atau mungkin juga saudara pernah mengalaminya. Daud, dia pernah mengalami lembah kelam. Dalam Mazmur pasal 6 dia pernah berdoa seperti ini. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mata. Air mata membanjiri ranjangku. Mataku kabur karena sakit hati. Dia katakan bahwa tempat tidurnya basah, penuh banjir dengan air mata. Bahkan matanya saya bengkak karena air mata itu. Daud mengalami lembah kelam itu, saudara. Tapi dalam lembah kelam itu dia berkata, aku tidak takut bahaya. Dia tidak takut bahaya karena gembala yang baik beserta dengan dia. Saudara, yang membuat Daud tidak takut bahaya meskipun dalam lembah kelam, itu bukan karena hilangnya lembah kelam. Lembah kelam itu masih ada di sana. Tapi yang buat Daud berani berkata bahwa aku tidak takut bahaya, karena Daud ada dekat dengan gembalanya. Daud tidak sendiri. Dia berjalan dalam lembah kelam bersama-sama dengan Tuhan. Daud tidak sendiri, demikian juga dengan engkau dan saya. Kalau Tuhan adalah gembala yang baik, kita tidak pernah sendiri. Meskipun dalam lembah kelam, Yesus adalah gembala yang baik. Dia mengenal engkau, dia mengasihi engkau, dia tidak akan membiarkan engkau di lembah kelam. Tadi kita melihat seorang upahan itu lari waktu dombanya dalam bahaya. Seorang upahan lari ketika ada serigala datang. Tapi Tuhan bukan seorang upahan. He is a good shepherd. Dia beserta kita dalam bahaya. Dia beserta kita dalam lembah kelam. Karena dia mengenal engkau, dia mengasihi engkau. Itu yang pertama. Poin yang kedua, gembala yang baik bukan hanya mengenal domba, tapi gembala yang baik juga mencari domba-dombanya. Yesus dalam ayat 16 berkata, aku juga punya domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengar suaraku
dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Saudara, ketika Tuhan mengatakan bahwa dia punya domba-domba lain yang tidak ada di kandang, di sini konteksnya Yesus sedang berbicara tentang orang-orang non-Yahudi, orang-orang Gentiles, orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang kafir. Dan inilah memang misi dari Mesias. Yesus berkata bahwa dia adalah gembala yang baik bukan hanya bagi orang Israel, bukan hanya bagi orang Yahudi, tapi juga bagi bangsa-bangsa lain, bagi engkau dan saya. Dia akan jadi gembala untuk semua bangsa. Dan kitalah domba-domba yang di luar kandang itu. Kitalah domba-domba yang dicari oleh Yesus itu. Karena saya yakin mungkin hampir semua kita di sini bukan orang Yahudi. Dan kitalah orang-orang Gentiles itu, orang-orang yang tidak bersunat itu yang dicari Tuhan untuk masuk dalam satu kawanan, satu umat Allah. Dan firman Tuhan berkata bahwa kita tidak mungkin datang kepada kawanan domba tanpa Tuhan cari kita. Tuhan cari kita sehingga kita bisa masuk dalam satu kawanan domba. Kita bisa bersatu dengan satu umat Allah, satu kawanan. Tapi saya pikir-pikir domba-domba yang tidak ada dalam kandang itu bukan hanya berbicara tentang orang non-Yahudi. Kalau kita lihat konteks dalam cerita gembala, Tuhan juga pernah cerita tentang gembala di Lukas 15. Yesus kasih perumpamaan waktu itu ya, ada gembala yang punya 100 ekor domba. Dan dalam perumpamaan itu, satu domba hilang. 100 ekor domba, satu domba hilang. Dan apa yang dilakukan gembala itu? Gembala itu dikatakan meninggalkan 99 domba untuk cari satu domba sampai ia temukan. Dia tinggalkan 99 domba, dia cari satu domba yang hilang, dia cari sampai temukan. Dan ketika gembala itu menemukan domba yang hilang itu, dia begitu gembira, dia taruh dombanya di atas bahunya. Pas sampai rumah, ia panggil teman-temannya, ia panggil sahabat-sahabatnya, ia panggil tetangga-tetangganya untuk bersuka cita dengannya. Dan perumpamaan ini berkata bahwa ada sukacita yang besar di sorga kalau satu orang berdosa bertobat dibanding 99 orang benar yang tidak perlu bertobat. Saudara, dalam perjalanan iman kita sebagai orang Kristen, mungkin kita merasa bahwa kita 99 domba itu. Kita 99 orang benar itu. Kita pikir kita sudah ada dalam kandang. Tapi kalau kita mau jujur, kita seringkali mengembara meninggalkan kandang. Kita seringkali tutup telinga, kita stop dengar suara gembala kita, sehingga kita perlahan-lahan menjauh dari gembala kita. Kita mungkin seringkali nakal, kita tidak mau ikut tuntunan gembala, kita suka pergi ke ladang lain, kita cari rumput yang baru, kita tidak mau makan rumput yang dikasih oleh gembala kita cari rumput sendiri. Atau kadang mungkin juga kita terlalu malas, kita tidak mau ikut lagi gembala karena kita terlalu capek, sehingga kita tertinggal jauh dari gembala kita, sehingga ketika gembala kita memanggil nama kita tidak dengar, karena terlalu jauh kita dengan gembala kita. Saudara, saya tidak tahu kita di mana sekarang. Saya nggak tahu kita di mana. Apakah kita dalam kawanan domba itu, atau kita terlalu nakal sampai kita meninggalkan kawanan domba itu. Tapi kabar baiknya adalah Yesus sang gembala yang baik, dia mencari kita. Dia tidak biarkan kita terlantar, terjebak. Dia tidak biarkan kita terhilang dari kawanan domba. Dia panggil kita dengan nama kita. Dia rindu bawa kita pulang, kembali ke kawanan dombanya. Tapi pertanyaannya adalah, ketika Tuhan panggil namamu, apakah engkau mengenal suaranya? Suara gembala hanya bisa didengar melalui firman Tuhan. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh berikan waktu kita untuk dengar suara gembala? Apakah kita habiskan waktu kita untuk belajar firman Tuhan supaya kita bisa dengar arahan Tuhan, kita peka dengan suara Tuhan? Apakah kita sudah berusaha mengikuti arahannya? Saudara, engkau di mana saat ini? Apakah engkau dalam kandang atau engkau di luar kandang? Apakah engkau puas berada dalam kandang atau engkau cari rumput di kandang lain? Kalau engkau berada di luar kandang, dengar suara gembala, pulanglah ke kawanan domba itu. Itu poin yang kedua. Poin yang terakhir, gembala yang baik adalah gembala yang menebus domba-dombanya. Tadi yang pertama kita lihat ya, gembala yang baik itu mengenal domba, gembala yang baik itu mencari domba, dan gembala yang baik itu gembala yang menebus domba-dombanya. Saudara, Yesus dalam ayat 11, 15, 17, 3 kali dia sebut
Bahwa gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan di ayat 18 Tuhan berkata, tidak seorang pun mengambilnya dari aku, tapi aku berikan menurut kehendakku sendiri. Saudara, Tuhan memberikan nyawanya dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Dia memberikan dengan willingness. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, tapi aku yang memberikan menurut kehendakku. Saudara, kenapa Tuhan perlu kasih nyawanya buat kita? Karena kita, domba-dombanya sedang berada dalam bahaya. Ada serigala-serigala di luar sana yang siap menerkam kita. Tapi bukan hanya itu. Domba-domba, engkau dan saya, kita sama-sama tersesat. Kita berada di bawah ancaman dosa dan maut. Bahaya yang kita hadapi bukan hanya serigala, bukan hanya musuh, tapi juga kita terjauh dari Tuhan, kita terasing dari Allah. Dan gembala yang baik datang bukan hanya untuk mengusir serigala, tapi dia juga mati untuk menggantikan engkau dan saya. Dia mati untuk menggantikan domba-dombanya. Oleh karena itu, Yesus sang gembala memberikan nyawanya sebagai ganti supaya kita bisa hidup. Dia kasih nyawanya supaya domba-dombanya bisa hidup. Melalui kematian gembala yang baik, melalui kematian Kristus, engkau dan saya, domba-dombanya, kita ditebus. Kita punya keselamatan, kita punya hidup kekal karena gembala yang baik mati untuk kita. Kematian Kristus mendamaikan kita orang berdosa dengan Allah. Dia menggantikan engkau dan saya sehingga dosa domba-domba kita diampuni dalam darah Kristus. Dalam kematiannya, dia menanggung rasa dosa kita, dia menanggung rasa malu kita, dia menanggung pemberontakan kita, dia menanggung segalanya di atas kayu salib itu. Saudara, tapi kita perlu perhatikan di sini. Kematian Kristus bukan menebus semua orang yang ada di dunia ini. Yesus dengan jelas mengatakan bahwa dia mati, dia menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Dia tidak mati untuk kambing, dia mati hanya untuk domba yang dia kenal, hanya untuk domba yang dia panggil dengan namanya, hanya untuk domba yang percaya padanya. Karena itu pertanyaan hari ini bukanlah saudara sudah berapa lama di gereja, saudara sudah jadi orang baik atau tidak. Tapi pertanyaan adalah apakah engkau sungguh percaya pada Kristus, gembala yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Apakah kita pernah datang padanya dan berkata bahwa Tuhan, saya ini domba yang tersesat, saya ini domba yang berdosa, saya ini domba yang butuh penebusan dari Tuhan. Apakah engkau pernah datang pada Tuhan seperti itu? Jangan puas kita hanya tahu tentang Yesus. Kita harus dengar suaranya, kita harus datang padanya, kita harus percaya padanya. Sebab hanya domba yang percaya, hanya domba yang kenal suara gembala, hanya domba seperti itulah yang terima hidup kekal. Hanya domba yang percaya yang ditebus oleh Tuhan. Tidak semua domba ditebus Tuhan. Kambing tidak ditebus Tuhan. Hanya domba yang ditebus oleh Tuhan. Saudara, saya ingin mengakhiri khotbah saya dengan baca satu ayat. Dalam Roma 8 ayat 32, Paulus berkata seperti ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dia. Saudara, di sini Paulus berkata bahwa Tuhan atau Allah Bapa sudah memberikan anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa. Dan hal ini kita tidak perlu ragu adalah karunia yang paling besar, yang paling tak terbayangkan dari semua yang ada. Allah kasih anaknya yang tunggal supaya engkau dan saya bisa selamat, tidak binasa. Ini karunia terbesar dari Tuhan. Jadi, jika Allah sudah berikan yang terbaik, yang paling besar, yang tidak dapat kita bayangkan, maka Allah tidak mungkin menahan karunia yang kecil. Ia pasti akan berikan bagi kita semua. Kalau Yesus, gembala yang baik, dia sudah kasih nyawanya untuk kita, maka apapun karunia lain, pasti dia berikan. Kalau nyawanya sendiri dia berikan, maka semua karunia lain yang lebih kecil, pasti dia berikan. Kalau nyawanya dia berikan bagi engkau dan saya, tidak mungkin dia tinggalkan kita begitu saja. Dia tidak mungkin biarkan kita terlantar. Kalau nyawanya dia berikan bagi kita, dia tidak mungkin memberikan yang paling baik bagi kita. Dia pasti kasih yang terbaik bagi kita. Nyawanya diberikan, maka dia tidak mungkin menahan karunia-karunia yang lain untuk kita. Saudara, Yesus adalah gembala yang baik. Dan di akhir firman Tuhan ini, mari kita berespons pada dia. Mari kita menghabiskan hidup kita untuk makin kenal dia, makin mencintai dia. Saudara, domba itu
kenal suara gembala. Bukan hanya gembala yang kenal domba, tapi domba juga kenal suara gembala. Oleh karena itu mari kita berikan waktu kita untuk betul-betul kenal gembala kita. Mari kita pakai waktu kita untuk belajar tentang gembala kita, tentang Kristus, tentang jalannya, tentang kehendaknya, tentang apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Mari kita belajar tentang Kristus, kita mau mengasihi dia, kita mau percaya pada dia. Saudara, belajar tentang Kristus itu bukan hanya tambah pengetahuan, tapi juga relasi. Bagaimana domba bisa kenal suara gembala kalau ia tidak pernah dekat dan dengar suara gembalanya? Maka mari secara praktis kita latih hidup kita, latih diri kita. Kita sediakan waktu setiap hari kita baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan baca dengan sepintas, tapi kita merenungkan siapa Kristus dalam firman Tuhan yang kita baca. Kita cari apa karakter Tuhan, apa hatinya Tuhan, apa karyanya Tuhan, apa kehendak Tuhan bagi hidup kita. Kita juga datang pada Tuhan dengan doa. Doa bukan untuk meminta-minta, tapi untuk mengenal gembala kita. Mari kita datang dalam ibadah kita, dalam persekutuan kita, bukan hanya rutinitas, tapi kesempatan untuk dengar suara gembala. Makin peka, makin mengasihi dia, makin mencintai dia. Saudara, sayang sekali domba, apalagi domba masa kini, kita sering kali punya banyak suara di sekitar kita. Kita dengar banyak suara yang akhirnya kita tidak lagi peka dengan suara gembala kita. Kita dengar suara di media sosial, kita dengar suara dari orang lain, kita dengar suara dari berita dan seterusnya. Saat kita baca Alkitab, kita tidak fokus dengar suara Tuhan karena kita dengar suara handphone kita. Waktu kita berdoa, kita tidak fokus dengar suara Tuhan karena kita dengar kecemasan hati kita. Saat kita ibadah, kita tidak fokus dengar suara Tuhan karena kita fokus dengan media sosial kita. Dan tidak heran, itu semua membuat kita jauh dari gembala kita. Kita tidak lagi peka dengan suara gembala kita. Saudara, mari kita belajar jadi domba yang baik, domba yang dengar suaranya. Saudara, jika saat ini mungkin engkau merasa bahwa engkau sedang tersesat, jiwamu jauh dari gembalamu, mari dengar suaranya. Tuhan akan menemukanmu. Dia gembala yang mengenal engkau, dia juga akan mencari engkau. Dia akan menggendong kamu ketika engkau takut. Dia akan bersamamu ketika engkau lapar. Dia akan kasih engkau minum ketika engkau haus. Dia akan membawa kita ke air yang tenang. Dia akan memberikan apa yang paling kita butuhkan. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia bersama-sama kita melewati lembah yang kelam. Ini semua dia lakukan karena dia gembala yang baik. Dia mengenal kita, dia mencari kita, bahkan nyawanya pun dia berikan. Oleh karena itu mari kita ikut tuntunannya. Mari kita mendengar suaranya. Mari kita kenal dia lebih dalam. Karena dia gembala yang baik. Dia kenal, dia cari, dan dia menebus kita. Mari kita berdoa.